Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini hari ini adalah fikih kelas 9. Untuk anak-anakku semuanya, tolong kalian buka mapel fikih di LKS. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab tentang penyembelihan. Siapkan bukunya ya. Kita ke bab yang pertama. Nah, nanti untuk absennya silahkan kalian komentar hadir. Silahkan komentar hadir di kolom komentar di YouTube. Jadi untuk absennya silahkan kalian tulis nama kalian, umpamanya Iwan, hadir. Boleh dengan like, boleh ditambah like, tapi untuk komennya ditulis hadir. Yang pertama adalah kita bab tentang penyembelihan. Ini yang akan kita pelajari satu persatu, yaitu tentang pengertian penyembelihan, kemudian syarat binatang yang disembelih, kemudian syarat alat yang untuk menyembelih, dan syarat orang yang menyembelih. Kemudian yang terakhir adalah tentang tata cara binatang yang akan disembelih. Sebelum materi penyembelihan kita lanjutkan, Pak Guru bertanya, kira-kira siapa di antara kalian yang sudah pernah menyembelih? Sudah ada menyembelih hewan berkaki dua seperti ayam, burung, bebek? Sudah ada yang pernah? Jangan pernah takut ya untuk menyembelih. Menyembelih itu, penyembelihan adalah memotong bagian leher di sini. Ingat, yang disembelih adalah di pangkal atas leher dengan mengucapkan bismillah. Itu penyembelihan. Untuk lebih jelasnya boleh nanti dibaca di buku. Nah, bagaimana kalau penyembelihannya adalah hewan yang lehernya panjang seperti banyak, kemudian bebek dan sebagainya? Menyembelihnya di sini. Ini kepala, ini nyembelihnya di sini. Bukan di sini ya, di dekat tembolok itu jangan, tapi di sini. Jadi pengertian penyembelihan adalah penyembelihan binatang, yaitu menghilangkan nyawa yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam seperti pisau, golok, agar bisa dimakan secara halal. Tentunya ketika menyembelih juga mengucapkan bismillah. Kemudian syarat binatang yang disembelih itu syaratnya apa sih? Satu, binatang itu adalah, ini lihat, kita masuk ke bab ini, syarat binatang yang disembelih. Syarat yang pertama adalah binatang tersebut adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Ayam itu halal disembelih, tapi ketika ayam itu hasil dari mencuri, otomatis tidak menjadi halal. Yang kedua adalah binatang tersebut jelas-jelas masih hidup, bukan binatang yang mati malam-malam kemudian sejam berikutnya disembelih, bukan seperti itu. Jadi yang disembelih adalah binatang yang masih hidup. Kemudian syarat orang yang menyembelih. Kamu kira-kira termasuk orang yang menjadi syarat untuk berhak untuk menyembelih? Tidak. Kita lihat syaratnya. Syarat orang yang menyembelih adalah satu, beragama Islam. Berarti kamu bisa. Biasanya kan ada mitos, saya wanita itu tidak perlu menyembelih, ora ilok begitu. Bukan seperti itu. Satu, beragama Islam, menyebut asma Allah. Jadi ketika kita mau menyembelih itu adalah mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak gila. Kita kan tidak gila, jadi kita boleh menyembelih. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian adalah syarat dari alat yang untuk menyembelih itu seperti apa? Pertama adalah harus tajam. Ingat, dalam menyembelih itu harus tajam. Alatnya tajam. Kalau perlu diasah dulu, ditajamkan. Ada penelitian itu ketika binatang yang disembelih dengan barang yang tajam atau alat yang tajam, maka dia tidak merasakan sakit. Itu ada penelitian seperti itu. Tapi ini tidak boleh dicoba ya kepada diri kita sendiri, jangan. Kemudian otomatis alat yang untuk menyembelih itu tidak boleh tumpul. Kenapa? Ketika tumpul itu nanti justru menyakiti si binatang tersebut. Karena apa? Yang harusnya sekian detik leher terputus, nadi terputus, leher terkoyak, keluar darah, di asrok begini, nggak mati-mati, nggak keluar. Ada penelitian itu ketika binatang yang disembelih dengan barang yang tajam atau alat yang tajam, maka dia tidak merasakan sakit. Itu ada penelitian seperti itu. Tapi ini tidak boleh dicoba ya kepada diri kita sendiri, jangan. Kemudian otomatis alat yang untuk menyembelih itu tidak boleh tumpul. Kenapa? Ketika tumpul itu nanti justru menyakiti si binatang tersebut. Karena apa? Yang harusnya sekian detik leher terputus, nadi terputus, leher terkoyak. Tapi ini tidak boleh dicoba ya kepada diri kita sendiri, jangan. Kemudian otomatis alat yang untuk menyembelih itu tidak boleh tumpul. Kenapa? Ketika tumpul itu nanti justru menyakiti si binatang tersebut. Karena apa? Yang harusnya sekian detik leher terputus, nadi terputus, leher terkoyak, keluar darah, di asrok begini, nggak mati-mati, nggak keluar darah, itu justru akan menyakiti. Jadi harus tajamkan dulu. Apapun itu barangnya, kalau bisa alatnya sesuaikan dengan apa yang kita sembelih. Ketika yang disembelih ayam, ya pisaunya pakai pisau yang bisa untuk kalian punya lah, nggak perlu pakai golok yang panjang, nggak perlu. Kalau kira-kira sapi atau kambing ya pakai golok yang panjang, jangan pakai pisau. Apalagi pisau yang tipis, cutter itu jangan. Sesuaikan itu. Tapi intinya harus tajam. Kemudian terbuat dari besi. Usahakan terbuat dari besi atau baja atau besi baja yang tajam atau yang sejenisnya. Jangan terbuat dari benda-benda yang lain seperti gigi atau mungkin tulang. Kita punya tulang sapi banyak, kemudian kita modif seperti pisau, kemudian kita tajamkan untuk menyembelih, itu tidak boleh. Harus dari besi atau alat tajam selain itu. Yaitu yang tidak boleh adalah menggunakan kita menyembelih gigi. Umpamanya kan kita bisa melihat itu di kuda lumping atau apa itu kan ya, menyembelih binatang dengan cara digigit, itu jangan. Tidak boleh dengan tulang atau dengan kuku itu, seperti Dracula itu. Jangan, itu kelihatan kejamnya. Jangan menggunakan itu. Jadi alat syarat yang untuk menyembelih adalah 1. Tajam, 2. Tidak tumpul, kemudian terbuat dari besi, kemudian bukan gigi atau terbuat dari kuku atau menggunakan kuku. Kemudian syarat orang yang menyembelih, maksud syarat
persiapan dalam penyembelihan. Ingat, ketika kita di kampung kita ingin menyembelih binatang, kita siapkan lubangnya dulu. Kenapa? Agar lubangnya itu nanti untuk menampung darah agar tidak berceceran kemana-mana. Kalau bisa ya dibuat lubang di tanah itu, begitu disembelih kita langsung meresap ke dalam tanah ya. Ingat, dibaringkan. Nah, kalau ayam ada yang megangin, ayamnya itu menghadap kiblat, kita juga menghadap kiblat. Kita kemudian mengucapkan bismillah, kita langsung potong. Set begitu. Sudah dibaringkan, urat nadi kanan kiri ini usahakan putus. Bukan putus lehernya, tapi yang putus adalah urat nadinya dengan kerongkongan nih. Jalan nafas terpotong, kemudian nadi kanan kiri juga terpotong. Tidak boleh memotong semuanya kemudian ininya terlepas kepalanya, tidak, itu makruh ya. Nah, itu adalah materi hari ini untuk materi pelajaran fikih kelas 9. Kemudian tugas yang harus kalian kerjakan adalah 1. Sebutkan pengertian dari penyembelihan. Soal yang kedua adalah sebutkan syarat binatang yang harus disembelih. Ketiga, sebutkan syarat alat untuk menyembelih. Yang keempat, syarat orang yang menyembelih. Yang kelima, tata cara penyembelihan binatang. Jawaban itu langsung kalian tulis di selembar kertas, kemudian boleh dikirim langsung ke WA-nya Pak Guru ya. Ditunggu nanti untuk toleransi jam 5, bisa ditunggu sampai jam 5, jangan melebihi jam 5 sore karena mungkin pulsa kalian atau sinyal kalian lelet, maka seperti itu. Boleh saya tunggu sampai jam 5 sore untuk materi kalian. Ingat, ditulis nama, kemudian kelas, materi, foto, kirim ke WK Pak Guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.